Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maureen Pipah. Di video kali ini, aku akan bahas tentang fundamental of query, single of subquery, multi-row subquery, dan correlate subquery. Sama seperti video sebelum-sebelumnya, itu bakalan dengan contoh. Kita ingin mengetahui nama-nama karyawan yang dipekerjakan setelah Peter Vegas. Jadi sebelum itu kita akan mengetahui kapan si Peter Vegas ini masuk ke dalam perusahaan. Setelah itu baru kita dapat mengetahui siapa-siapa aja yang setelah itu masuk setelah Peter Vegas. Itu select first name, last name, year date, from employee, where, birth date, select birth date, from employee, where was last name, di sini ada error. Ini udah aku ketik ulang. Ini di bagian sini masih salah. Itu sebenarnya kan kita akan mencari yang bekerja di departemen yang sama dengan Grant ini, yang bernama Grant. Tapi departemen ID untuk Grant ini 0, sehingga subquery mengembalikan nilai 0. Kemudian ada permintaan luar menggantikan nilai ini dan clause where ini kita coba dulu. Tadi aku udah ketik. Jadi ini hasilnya yang departemen merk. Kemudian ada fungsi group di subquery. Jadi ini adalah fungsi kelompok yang dapat digunakan dalam subquery. Fungsi ini tanpa group by clause di subquery memberikan satu baris. Jadi oke, langsung aja ke contohnya. Fungsi group di subquery ini select last name, ini untuk mencari karyawan yang mendapatkan kurang dari rata-rata gaji. Aduh, itu salah. Select AVG salary from employee. Nih hasilnya, rata-rata itu karyawan yang mendapatkan kurang dari
rata-rata gaji. Terus ada juga subquery yang ditempatkan pada clause having. Jadi clause having ini mirip dengan clause where. Kecuali bahwa clause having digunakan untuk membatasi kelompok dan selalu termasuk fungsi kelompok seperti min, max, dan avg. Jadi fungsi clause having selalu mencakup fungsi kelompok, subquery akan hampir selalu menyertakan fungsi kelompok juga. Oke, contohnya itu select department ID min from group by department ID having min salary besar dari select min salary from employee where ID dengan 50. Ini hasil dari yang contoh untuk min. Ini contohnya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan ke materi berikutnya, yaitu multi-row subquery. Jadi itu intinya menghasilkan lebih dari satu baris data. Ini ada beberapa operator. Yang pertama itu adalah operator in. Ini belum ada kurung. Department ID tutup kurung. Ini yaitu operator yang digunakan ketika kita ingin itu keluar dari permintaan clause where untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria kecil, besar, sama dengan atau yang lain, dan setidaknya satu nilai dalam hasil subquery set. Contohnya itu hardness-nya salah ya. Yang ini hardness-nya salah. Tolong lagi. Kemudian where from itu baru select extract your from herded from employee where
departemen, ID sama dengan 90, tutup kurung, titik koma. Nih hasilnya. Jadi ini fungsi any-nya, yaitu untuk menunjukkan untuk setiap karyawan di tahun dipekerjakan kurang dari setidaknya 1 tahun disewa karyawan di departemen 90. Kemudian ada fungsi all, yaitu yang digunakan ketika kita ingin di luar permintaan clause where untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria kecil, besar, sama dengan dan lain-lain dari semua nilai-nilai dalam hasil subquery test. Contoh ini karena tidak ada karyawan dikerjakan sebelum 1987, jadi tidak ada baris yang dikembalikan. Untuk itu, jadi kita ada null value, gitu. Contohnya aja, select last name, employee, ID, from employee, where employee, ID, in, select manager, ID, from employee. Ini nih jika semua digunakan, permintaan luar tidak mengembalikan baris karena semua membandingkan barisan permintaan luar dengan setiap nilai yang dikembalikan oleh subquery. Ini juga ada group by and having-nya. Jadi contohnya select department, ID, min, salary, from employee, group by department, ID, having, min, salary, kecil dari ini, select salary, from employee, where department, from employee, terus where department, department ID, in, misalkan 10, order by department ID. Di bagian ketiganya ada yang salah.
Jadi ini hasilnya. Kemudian, jadi multi-column subquery itu adalah menggunakan satu atau lebih kolom. Jadi subquery multi-kolom dapat berupa perbandingan berpasangan atau perbandingan non-pairwise. Contohnya, select employee ID, manager ID, departemen ID, from employee, dari tabel employee, kemudian where manager ID, huruf kecil deh biar manager ID, departemen ID, in, from employee, where employee ID, in misalkan 149, 147, and employee ID not in and employee ID not in 149, 147. Value jajaran operator. Ini hasilnya, nomor-nomornya. Ini ada 3 tabel yang kita satuin di satu tabel. Kemudian kita bisa juga, jadi non-pairwise itu tuh adalah multi-kolom subquery juga menggunakan lebih dari satu kolom di subquery. Jadi ini akan membandingkan mereka satu persatu sehingga perbandingan berlangsung di subquery yang berbeda. Contohnya, ini contohnya yang tadi aku bilang. Ini hasilnya. Kemudian ada exit dan non-exit di in subquery. Jadi kita bakal coba ini dalam query ini, contoh di tabel HR itu adalah subquery-nya akan memiliki karyawan yang manajer. Jadi contohnya select last name AS not a manager from employee EMP where not exit select from employee MGR where MGR dot manager underscore ID EMP dot employee dot underscore ID. Nih,
Contoh lainnya itu select last name, employee ID not in. Ini beda yang sama yang tadi, yang di atas, contoh yang tadi. Select mgr manager ID from employee mgr. Oke, di sini tidak ada baris. Kemudian ada one last point about subquery. Jadi itu beberapa subquery dapat kembali ke satu baris atau beberapa baris, tergantung pada nilai-nilai data dalam barisnya. Kemudian ini aku ada contoh, misalnya first name from employee nih hasilnya. Jadi ini kan kita mencari nama ini. Ini kan subquery tunggal ini bekerja dengan benar karena hanya ada satu nama Ernest ini di meja. Kemudian misalnya, oke, mungkin hanya itu untuk multi-row subquery-nya. Kemudian yang terakhir yaitu correlate subquery. Langsung aja ke contoh, misalnya tuh kita ingin mengetahui gaji rata-rata departemen. Kemudian contohnya select dot first name comma dot last name koma salarinya ini 0 ya, 0 dot salarinya, salary, kemudian from employee where 0 dot salary lebih besar, select avg i dot salary tutup kurung from employee where i dot department dot id titik departemen ID. Ini kita entarkan. Nih hasilnya. Kemudian
Oke, jadi setiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari permintaan luar. Dengan ini, oke, ini hasilnya. Jadi mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.